Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kita masih mengupdate informasi P3K 2024, di mana peserta TMS masih meminta agar dapat mendaftar di gelombang kedua. Dan kita akan cek Bapak Ibu untuk gelombang kedua nanti, sisa formasi dari gelombang pertama pasti menyebabkan Bapak Ibu akan auto lolos dan menjadi full time karena sisa formasinya cukup banyak. Dan Bapak Ibu, bagi rekan-rekan yang pelamar gelombang kedua ini, batas 2 tahun sebagai syarat itu sampai kapan perhitungannya? Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Nah, di video status berubah dari TMS, MS dan sebaliknya Bapak Ibu, di mana di sini BKPSDM harusnya memudahkan untuk lolos pada seleksi administrasi. Kita lihat di sini banyak sekali komentar dari rekan-rekan yang memang sepertinya sangat merasa kecewa ya. Dan di sini Bapak Ibu kita lihat satu permintaan dari rekan-rekan yang pelamar pertama atau gelombang pertama. Kami dari sebanyak 58 ribuan yang dinyatakan TMS pada seleksi pertama, padahal kami sudah dinyatakan sah dalam database PKN. Tetapi dalam seleksi P3K kami tidak dihargai dan tidak diberikan kesempatan untuk lulus. Bagaimana mau diselesaikan jika syarat administrasinya saja diperketat? Tolong berikan kesempatan kami untuk ikut gelombang kedua. Nah, ini Bapak Ibu permintaan dari rekan-rekan yang dinyatakan TMS pada gelombang pertama. Nah, kita ketahui Bapak Ibu, sebelum nanti kita akan tunjukkan formasi yang ada pada gelombang pertama kemarin yang masih menyisakan banyak sekali pendaftar yang tidak submit dan dinyatakan di sini masih banyak lowongan. Kita bahas dulu informasi berkenaan dengan syarat Bapak Ibu ya untuk rekan-rekan nanti mendaftar pada gelombang kedua. Nah, seleksi P3K 2024 tahap 2 yang khusus honorer non-database ada syarat minimal lama kerja. Dan kita lihat nanti 2 tahun ya yang disebutkan itu sampai kapan Bapak Ibu. Waktu pendaftaran P3K tahap 2 kian mendekat. Seleksi P3K tahap 2 tahun ini juga dikhususkan bagi honorer tetapi untuk non-database BKN. BKPSDM Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sedang bersiap juga untuk membuka seleksi P3K tahap 2 nanti. Tentunya untuk semua kabupaten kota dan provinsi ya. Kabid Pengembangan SDM di sana menyebutkan bahwa akan dimulai pada tanggal 17 sampai dengan 31 Desember. Untuk yang tahap 2 diperuntukkan untuk honorer non-database yang minimal bekerja 2 tahun. Nah, ini Bapak Ibu, 2 tahun ini dalam pernyataan yang pernah kita dengar bahwa rekan-rekan ini dianggap 2 tahun itu sampai dengan perhitungan honorer Desember 2024. Berarti SK TMT Bapak Ibu harus tahun 2022 ya, 1 Januari 2022, 2023, 2024. Ya, itu adalah batas minimal ya untuk Bapak Ibu masuk dalam hitungan 2 tahun. Karena memang persis pendataan non-ASN kemarin itu adalah Bapak Ibu terdata dalam TMT Bapak Ibu itu harus adalah 1 tahun sampai dengan Desember 2021. Nah, untuk rekan-rekan yang dinyatakan tadi meminta bergabung kembali di tahap kedua, di sini disampaikan untuk pelamar yang dinyatakan tidak lulus pada pendaftaran P3K 2024 tahap 1, ini tidak bisa ikut lagi di pendaftaran P3K tahap 2. Nah, ini ya mengecewakan sekali ya, karena rekan-rekan ini sebenarnya menginginkan pemberlakuan yang sama dalam rangka penyelesaian tenaga honorer ini. Nah, untuk di Rejang Lebong sendiri, Denny juga menyampaikan untuk hasil seleksi administrasi pendaftaran kemarin ini ada sejumlah 37 pelamar ya yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, dari sekian banyak pelamar ini yang ribuan, 37 orang ini tentunya tidak bisa lagi mendaftar pada gelombang kedua. Nanti Bapak Ibu kita akan dengarkan juga pernyataan langsung dari BKPSDM terkait rekan-rekan yang tidak lulus pada seleksi P3K tahun 2022 untuk tahap 1. Kemudian Bapak Ibu, bagi rekan-rekan yang nanti akan mengikuti tahap 2, di sini ada informasi baik ya. Ini sebagaimana salah satu contoh dari hasil pengumuman BKPSDM. Silakan nanti Bapak Ibu melihat pengumuman langsung dari BKPSDM masing-masing. Di sini contohnya kita ambil dari pemerintah Kabupaten Jembrana di tahap 1, bahwa dari formasi yang dibuka, ini contoh ya untuk guru, formasi yang dibuka adalah 15, kemudian jumlah yang submit ada 20, dan ke-20-nya ini memenuhi syarat. Nah, kalau kita lihat dari sekilas di sini berarti formasi guru di Jembrana ini pada prinsipnya sudah habis. Bahkan 5 dari pendaftar akan menjadi part time.
Tapi kebijakan part-time untuk guru kita belum tahu bagaimana kebijakannya. Nah, kemudian kita lihat untuk tenaga kesehatan. Nah, kesehatan Bapak Ibu untuk di Jembrana sendiri ini dibuka sebanyak 30 formasi ya. Sedangkan yang submit hanya 8. Kemudian yang memenuhi syarat juga 8. Sehingga di sini kalau kita lihat ada sekitar 22 formasi ya. 22 formasi ini kosong. Nah, meskipun sebenarnya dalam pendaftaran P3K 2024 nanti formasi yang akan dibuka itu tetap 30 ya Bapak Ibu. Tetap 30, artinya tidak ada penambahan formasi baru, tetapi formasi lama tetap dilelang. Akan tetapi jika memang ada formasi yang sama sekali tidak ada pelamar seperti ini, maka dapat dipastikan rekan-rekan pelamar gelombang 2 nanti akan tetap mendapatkan full time. Karena pada prinsipnya jika formasinya habis, maka pelamar gelombang kedua ini kemungkinan besar hanya bisa menjadi part time. Nah, sekarang kita lihat untuk P3K teknis di Jembrana. Nah, kalau di teknis jelas Bapak Ibu, di sini ada formasi sebanyak 565, sedangkan yang submit ada 774, yang memenuhi syarat ada 771. Nah, selisih dari formasi ini, tentu rekan-rekan ini akan menjadi part-time ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang nanti mendaftar pada gelombang kedua, nah, kemungkinan terbesar Bapak Ibu juga akan menjadi part-time. Kenapa? Karena formasinya sudah dibagikan kepada rekan-rekan yang dinyatakan lulus. Apalagi dalam urutan perangkingan, rekan-rekan yang database ini lebih dulu ya, akan diprioritaskan dulu, baru rekan-rekan yang memiliki masa kerja 2 tahun. Tetapi rekan-rekan semua tidak perlu kecewa, karena nanti proses regulasi untuk part-time menjadi full-time nanti juga Bapak Ibu tidak akan tes lagi, dan kesempatan ke depan akan juga dibuka lebih luas. Ya, silakan Bapak Ibu nanti membuka informasi di pengumuman daerah masing-masing untuk melihat berapa sih jumlah formasi sisa dari pendaftar di gelombang pertama. Nah, untuk berkaitan dengan pendaftar gelombang pertama yang tidak lulus, yang tidak bisa mendaftar di gelombang kedua, mari kita simak cuplikan video berikut ini. Misalnya tidak lulus proses administrasi, apakah bisa mendaftar di gelombang kedua, Pak? Atau sudah sampai situ aja gitu? Mungkin ada juga teman-teman yang banyak bertanya nih, Pak. Kalau kita pedomani regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah di Kemenpan 347 misalnya, ya, yang diatur itu dia ada dua di jadwal ada 2 ya. Di jadwal BKN itu ada 2, periode pertama kita anggap seperti itu, dan ada periode kedua. Nah, di periode pertama itu memang diperuntukkan bagi teman-teman K2, non-ASN K2 dan yang terdata di BKN. Yang periode berikutnya itu diperuntukkan bagi teman-teman yang 2 tahun berturut-turut bekerja pada instansi pemerintah itu. Ketika seleksi administrasi ini gagal teman-teman, di Kemenpan 347 itu tidak mengatur nih, ini teman-teman ini mau kemana. Belum tahu ya. Kemenpan 347 itu mengatur ketika seluruh tahapan seleksi itu dijalani oleh teman-teman, dia gagal di penghujung, di CAT dia gagal nih, dia akan dipertimbangkan sebagai P3K paruh waktu. Ketika kita berbicara tentang jadwal tadi, jadwal tadi itu akan bisa kita jalankan ketika formasinya tersedia. Kita tidak bukan formasi baru, artinya seleksi administrasi hari ini gagal nih, ada teman yang gagal dan tercatat itu formasi yang kosong, itu yang akan kita umumkan nanti, yang akan diikuti oleh teman-teman periode kedua. Umum kita kan tidak peruntukan untuk umum nih, umum nggak boleh ikut. Jadi yang minimal, yang paling singkat itu 2 tahun bekerja berturut-turut ya, itu yang bisa ikut di seleksi tahun ini. Ketika yang tadi gagal seleksi administrasi, dia tidak bisa ikut di periode kedua. Selesai sampai situ ya? Selesai dia. Yang tadi nggak diatur nih. Aturan Kemenpan 347 itu kan ada 3 layer tadi tuh, K2, database, BKN, dan yang kedua ini. Ya, pemerintah juga memberikan ruang sama teman-teman yang 2 tahun berturut-turut mengabdi. Gimana caranya? Ketika formasi yang tadi kosong, yang kosong ini akan ditempati, akan diumumkan untuk diisi oleh teman-teman yang periode kedua yang 2 tahun berturut tadi. Berarti kita belum tahu ya formasi apa aja yang kosong nih. Belum, kita tunggu selesai dulu nih gelombang pertama gitu ya.